Selamat datang di Riset Komunikasi Pak Sapta. Salam dan pahami. Proses interview merupakan proses teknik wawancara. Banyak mahasiswa melakukan proses wawancara dilakukan dalam konteks yang apa adanya. Artinya, mahasiswa lebih banyak melakukan prinsip sebatas komunikasi. Padahal, dalam proses teknik wawancara ada aspek yang perlu diperhatikan. Karena proses wawancara tidak sebatas teknik komunikasi yang saya bilang tadi, dia merupakan proses penggalian informasi yang lebih dalam, alias dikenal dengan teknik yang namanya depth interview. Nah, untuk dapat melakukan proses teknik depth interview, proses wawancara mendalam, maka mahasiswa sebagai peneliti harus memperhatikan aspek elemen yang paling pokok ketika melakukan proses interview. Apa aja itu? Proses teknik interview yang perlu diperhatikan adalah ketika melakukan pemahaman terhadap konsep bahasa verbal dan nonverbal. Karena berhasil tidaknya data yang valid terhadap informasi yang diterima dari interviewee tergantung interviewer alias peneliti ketika menggali informasi. Proses pertama adalah tadi memahami konteks bahasa verbal. Yang umumnya orang sudah pernah tahu, konsep bahasa verbal itu bahasa yang kebanyakan. Lisan, tulisan, apa yang didengarkan, itulah konsep-konsep bahasa lisan. Dalam konsep bahasa lisan, kadang-kadang ditunjang oleh bahasa yang sifatnya nonverbal. Lisan seseorang bisa dipahami lebih detail kalau dia dikombin dengan memahami bahasa nonverbal. Apa itu bahasa nonverbal? Yaitu ekspresi diri, mimik, gestur, gerak-gerik. Nah, itulah yang akan menunjang apakah informasi yang diberikan benar atau tidak, sesuai atau tidak, maksimal atau tidak. Maka proses teknik wawancara harus memperhatikan yang namanya prinsip komunikasi secara verbal dan nonverbal. Yang berikutnya, yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan proses teknik wawancara, yaitu ada proses yang namanya tindak berkomunikasi. Karena yang menentukan peran komunikasi ini berhasil tidaknya tergantung orang yang melakukan wawancara, alias interviewer. Karena orang yang diajak wawancara, ini akan berkembang tergantung pada si peneliti alias interviewer. Maka dari itu, si peneliti alias interviewer harus memiliki prinsip kerja melakukan wawancara. Apalagi kalau dilakukan dengan prinsip kerja interview secara mendalam alias depth interview. Apa aja itu yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah istilah probing. Probing itu adalah mengembangkan pertanyaan baru atas jawaban dari responden. Jadi peneliti bisa mengembangkan pertanyaan baru walaupun tadinya belum tergambar akibat dari jawaban responden, peneliti bisa mengembangkan pertanyaan baru dari jawaban responden. Nah, proses pengembangan pertanyaan baru tadi ini akan bisa lancar, akan smooth jalannya kalau ditunjang oleh prinsip kerja rapor, yaitu ada proses teknik yang namanya mendekati kegiatan persuasi. Karena dalam kegiatan interview secara mendalam alias depth interview, peneliti harus menguasai proses persuasi. Berjalan lancar tidaknya kegiatan interview tergantung salah satunya faktor persuasi tadi, yaitu kedekatan ketika interviewee ingin memberikan informasi secara apa adanya tanpa ada beban, maka perlu yang namanya teknik persuasi. Teknik persuasi ini bisa berkaitan dengan proses bagaimana melakukan pengajakan, bagaimana membujuk atau suasana ketika melakukan teknik wawancara. Jadi sekali lagi, yang perlu diperhatikan dalam proses teknik wawancara adalah dua konsep tadi, yaitu prinsip raport dan prinsip yang namanya proses probing, yaitu pengembangan pertanyaan baru atas jawaban responden. Nah, dalam kegiatan teknik wawancara ini tidak sederhana. Sekali lagi, tidak gampang hanya sebatas untuk mendengarkan dari jawaban proses wawancara, tapi ada tindak yang berikutnya. Jadi kita sebagai peneliti harus punya proses ketika mengumpulkan data dengan teknik interview, yaitu sediakan alat penunjang dalam proses wawancara. Dengan catatan, kita sebagai peneliti harus lebih dahulu minta izin. Secara etika penelitian, minta izin itu sangat penting pada orang yang ingin kita wawancarai.
yaitu agar nanti dalam proses riset wawancara akan tahu maksud tujuan penelitian kita. Jadi sekali lagi, dalam proses teknik wawancara ada dua pokok besar yang perlu diperhatikan tadi. Yang pertama adalah proses mengenali kondisi bahasa verbal dan nonverbal. Yang kedua, ketika melakukan proses wawancara, kita harus pahami tentang kerja yang namanya probing dan rapot. Karena kedua aspek ini akan menentukan lancar tidaknya proses teknik wawancara yang umumnya orang melakukan dengan dev interview alias wawancara mendalam. Nah, untuk itu, kalau ingin lebih jauh mendalam tentang teknik wawancara, maka semua peserta, semua yang mendengarkan YouTube channel ini bisa nanti menindaklanjuti pada kegiatan yang namanya proses wawancara. Mohon diberikan like, support, dan komen terhadap teknik penjelasan wawancara hari ini. Salam semuanya.